welcome back to my channel again. Oke, kali ini aku akan bahas tentang suka duka menjadi seorang KD ya guys. Di sini aku akan membuka dan mengklarifikasi suka dan dukanya menjadi seorang KD. Oke, aku akan bahas dari hal yang sukanya dulu ya. Sukanya udah pasti ya, kalau dapat tipsnya besar, dapat pemainnya yang baik, yang nggak rese, nggak ribet, nggak rewel, dan nggak gila hormat, dan nggak centil ya guys ya. Terus pemain yang loyal ya, pokoknya pemain yang baik-baik, terus tipsnya gede ujung-ujungnya gitu kan. Karena sukanya KD, suka menjadi KD itu ya penghasilannya besar, terus dapet ketemu sama orang-orang yang bukan orang sembarangan. Maksudnya bukan orang sembarangan karena kan yang main golf itu rata-rata orang-orang penting ya, kayak dimulai dari presiden kalau memang presidennya suka golf ya, terus dari pejabat-pejabat kayak menteri, bupati, gubernur ya kan, terus dari pejabat-pejabat kayak dari kepolisian, pejabat-pejabat dari yang bekerja di lapangan udara atau di area laut, pokoknya orang-orang penting lah ya, dari daerah-daerah, bahkan dari luar negeri juga ada yang datang untuk bermain golf. Makanya suatu keberuntungan banget menjadi KD itu karena bisa mengenal banyak orang penting ya kan. Itu adalah suka yang menjadi seorang KD. And then untuk poin dukanya banyak banget sayang, dukanya tuh banyak banget. Kalau dapat itu balikannya ya, kalau dapat pemainnya yang rese, yang ribet, yang gila hormat, yang rewel, yang centil, udah gitu tipsnya kecil, tipsnya cuma dapat tips standar dengan permintaan yang banyak-banyak, ujung-ujungnya dapat tipsnya standar. Itu duka menjadi seorang KD ya guys. Terus pekerjaan KD itu adalah bukan pekerjaan yang mudah ya guys, karena dia harus tahan berjam-jam dengan matahari ya kan, apalagi kalau kondisi cuaca lagi jelek kayak hujan gitu kan. Ya mau nggak mau pemain kan ibaratnya udah bayar, jadi kalau emang pemain pengen menyelesaikan permainannya tetap kekeh 18 hole ya kita harus siap, kita harus ready walaupun itu kondisi dalam keadaan hujan. Makanya kita siap banget jadi waterproof, dari kering, dari kering ke basah, ke kering lagi, ke basah lagi, ke kering lagi, ya harus siap. Makanya KD itu harus sehat, punya fisik yang sehat, karena pekerjaannya itu nggak mudah ya, nggak seperti kalian bayangin KD itu banyak duit ya gitu kan, nggak kayak gitu guys. Pekerjaan KD juga berat juga gitu kan. Terus tadi kalau misalnya dia harus ngadepin pemain yang rese banget ya kan, yang ribet di lapangan, yang ibaratnya kalau pemainnya nggak suka sama KD, suka nyari masalah, suka nyari kesalahan KD, selalu nyalahin KD kalau pemainnya kalah, padahal dia yang main ya kan, dia nanya sama kita gitu kan. Kalau emang dia ngerasa jago ya udah tuh nggak usah nanya ya kan, KD kan hanya pendamping aja, bukan trainer ya kan. Terus selalu dipandang sebelah mata ya kan, karena pernah ada berita tentang dunia golf ya, terus yang berkaitan dengan KD yang sudah lama banget tapi tetap aja masih diingat sampai sekarang, terutama di Indonesia kan. Orang-orang Indonesia selalu ingatnya ketika ada berita yang negatif, selalu akan diingat dengan hal yang negatifnya aja, bukan hal yang positifnya. Padahal nggak semua KD seperti itu ya kan, mungkin ada seperti itu. Lagi pula nggak hanya di dunia KD aja seperti itu, mungkin di dunia kerja yang lain juga ada seperti itu. Jadi jangan terfokus hanya di dunia KD aja. Kalau kalian nggak tahu kerjaan KD yang sebenarnya, tolong kalian jangan pernah ngelihat dari hal yang negatifnya aja, tapi kalian coba lihat dari hal yang positifnya, gimana KD itu cari uang bener-bener, apalagi KD yang bener-bener dia real ya, nyari uang bener-bener buat keluarganya gitu kan. Dia yang ibaratnya bangun pagi, apalagi mereka yang jauh, misalnya lapangan tempat kerja mereka di Jakarta, mereka harus stay-nya di Bogor, mereka bangunnya jam 3 atau jam setengah 3 pagi, mereka udah prepare loh, mereka datang pagi-pagi kalau emang dia dapat backnya pagi. Kalau dia dapat backnya siang, mereka harus turun siang dan harus finish jam setengah 7 malam, dan dia harus nyampe Bogor lagi itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Coba bayangin guys, berapa jam kah dia bisa tidur ya kan. Oke, terus belum lagi kalau mereka datang pagi-pagi, terus tiba-tiba kondisi lapangan saat itu memang lagi nggak rame ya dengan pemainnya gitu kan.
Mereka udah datang pagi-pagi, terus jatuhnya mereka misalnya jam 5 akhir gitu kan. Jam 5 akhir kan biasanya turunnya siang, tapi kalau emang dalam kondisi lapangan lagi sepi, pemainnya lagi nggak ada, udah pasti nanti ada pergantian rollingan sampai sama yang jam 9 kan. Nah udah pasti yang jam 5 akhir itu nggak akan turun. Sedangkan KD kalau nggak bawa pemain itu kan dia nggak ada uang kan. Penghasilan KD itu kan hanya ada di pemain kan. Kalau emang dia turun bawa pemain baru dia dapat uang. Ketika dia tidak turun bawa pemain, dia nggak dapat income sama sekali kan. Nah dari situ kayak dia yang datang yang nggak bawa pemain, yang hanya sekedar datang untuk absen aja, dia udah buang uang untuk transport, dia udah buang uang untuk yang ketika dia standby dia butuh makan minum harus bayar dong. Yang ada di situ dia nggak dapat income, tapi dia hanya mengeluarkan uang untuk keperluan dia saat dia datang untuk absen dan standby aja di tempat kerjanya, ya kan. Jadi ya kalian jangan hanya pandang KD itu dari satu sisi aja, misalnya KD kan banyak duit, hanya ngegampangin aja, terus berpikiran bahwa KD pasti kerjanya ini ya, soalnya kan dekatnya sama orang-orang kayak gini gitu kan. Hanya hal-hal negatif aja yang kalian pikirkan tentang dunia KD. Makanya kan banyak dari teman aku yang ibaratnya mereka selalu menutupi jati diri pekerjaan mereka karena mereka mungkin malu ya untuk menjelaskan bahwa dirinya KD, karena banyak banget hal negatif yang hanya dipikirin sama orang-orang yang nggak tahu sebenarnya kerjaan KD itu apa gitu kan. Padahal kalau aku share sama orang luar, mereka ketika mengetahui kerjaan aku sebagai KD gitu kan, mereka juga cukup wow banget, karena kan ibaratnya kerjaan KD itu biasanya dilakukan sama para pria kan. Ketika mereka lihat ada seorang wanita bekerja sebagai KD, mereka cukup wow. Beda banget sama orang kita yang selalu berpikiran dengan hal-hal negatifnya aja. Tapi kalau buat orang luar cukup amazing banget kerjaan KD, cukup ibaratnya keren banget lu jadi seorang KD gitu kan. Mereka benar-benar yang respect banget untuk pekerjaan sebagai seorang KD gitu. Makanya di situ bisa ada poin tersendirinya antara pandangan orang kita, terutama orang yang tahu tentang dunia golf, tentang pekerjaan KD, dengan orang luar yang tahu berpikir bahwa pekerjaan KD itu adalah pekerjaan yang cukup wow, pekerjaan yang cukup keren banget gitu kan. Apalagi dilakukannya sama seorang wanita, karena jarang banget golf di luar itu KD-nya wanita ya kebanyakan. Kecuali kalau di Asia mungkin masih ada ya KD wanitanya, tapi kalau di luar Asia itu kebanyakan KD-nya kan dari laki-laki atau mungkin mereka bawa sendiri, karena emang jarang banget pekerjaan itu dilakukan sama KD wanita. Oke, untuk KD yang ibaratnya dia punya kedekatan dengan player ya, balik lagi ke individunya masing-masing ya guys. Itu maksudnya kalau seandainya dua orang salah satunya nggak ada yang respon, ya mungkin nggak akan terjadi hal itu. Tapi kalau emang dua-duanya saling open gitu kan, ya pasti hubungan itu terjadi. Dan itu juga nggak hanya berlaku di dunia golf ya, pastinya di tempat kerja lain ada juga hal seperti itu gitu kan. Jadi kalian jangan hanya berpikir kalau orang yang bekerja KD itu sama gitu, maksudnya orang yang bekerja KD itu selalu melakukan hal yang negatif. Nggak semuanya guys. Orang yang bekerja sebagai KD itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, yang ya banyak poin positifnya juga kalau menjadi seorang KD itu. Terus kalau seandainya mereka yang ibaratnya punya hubungan tersebut, pastinya ada beberapa alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut gitu kan. Terus juga aku beberapa lihat dari mereka yang misalnya deket itu, ada beberapa dari mereka yang ibaratnya memperbaiki jati dirinya mereka ya, seperti mengangkat ekonominya, mengangkat yang ibaratnya mungkin si KD-nya itu dari yang kalangan biasa aja menjadi yang dulu mungkin nggak pernah dilihat sama orang, menjadi sekarang menjadi orang yang ibaratnya dia punya nama, dia punya kemampuan, dia punya skill, dia punya
sedikit terpelajar, dia bisa menjadi lebih baik lagi, dia bisa menjadi wanita yang lebih baik lagi, dia mempunyai basic pengetahuan yang cukup luas lagi karena si playernya itu mendidik. Bagi aku sih itu adalah hal yang positif ya, kalau emang bisa ngebawanya sebagai poin yang positif gitu kan. Jadi itu aja sih. Oke guys, aku rasa cukup sekian dulu ya video aku kali ini. Untuk next video berikutnya nanti aku akan share lagi. Thank you ya udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya guys ya. Thank you, bye.